Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Andayani, calon guru penggerak Angkatan 1 Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang sekilas rencana yang akan saya lakukan selepas pendidikan guru penggerak Angkatan 1. Untuk menerapkan pengetahuan saya tentang program guru penggerak Angkatan 1 ini, saya akan memulainya dari lingkungan yang paling dekat dengan saya, yaitu pada lingkungan kelas saya sendiri. Kemudian, saya akan mengimbaskan apa yang selama ini saya sudah dapatkan di program guru penggerak dan saya akan menerapkan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan selama ini kepada peserta didik saya di kelas. Mulai dari membuat kesepakatan kelas dengan peserta didik, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran kompetensi sosial emosional, maupun pembelajaran-pembelajaran lainnya. Tidak hanya pengibasan kepada kelas saya sendiri, tetapi saya juga akan mengimbaskan dan menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapat selama ini pada kelas-kelas lainnya di lingkup sekolah saya. Pengimbasan ini dimulai dengan pengimbasan kepada rekan sejawat melalui kegiatan gugus internal yang dilaksanakan setiap seminggu sekali setelah selesai pembelajaran. Untuk selanjutnya, pada lingkup yang lebih luas lagi, saya juga berencana bersama dengan pengurus gugus yang ada di wilayah saya untuk melakukan pengimbasan kepada guru-guru yang lain tentang materi-materi yang saya dapatkan dari program guru penggerak. Sebagai langkah awal dari rencana-rencana yang saya sudah siapkan, saya akan mengimbaskan ilmu yang didapatkan dari program guru penggerak ini. Saya juga telah melakukan berbagai praktik baik melalui kegiatan aksi nyata yang telah dilaksanakan mulai bulan November 2020 hingga sekarang. Kegiatan aksi nyata yang sudah saya lakukan antara lain yang pertama yaitu Tata Bisa Disko atau tatanan kebiasaan di sekolah, yaitu suatu tatanan atau peraturan yang berlaku di sekolah yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh semua siswa, di mana tatanan atau peraturan tersebut berfokus pada penumbuhan karakter dan budi pekerti peserta didik. Penumbuhan karakter dan budi pekerti ini dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan setiap hari di sekolah dan dilanjutkan sebagai kebiasaan di rumah. Maka perlu kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua. Selain menggunakan metode pembiasaan, Tata Bisa Disko juga bisa dilaksanakan dari keteladanan warga sekolah, baik itu dari kepala sekolah, guru, tukang kebun, atau keteladanan dari anggota keluarga. Untuk aksi nyata yang kedua yang telah saya laksanakan adalah menumbuhkan kembali budaya 5S atau budaya senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Program budaya 5S merupakan budaya untuk membiasakan diri agar terlihat senyum, salam, sapa, sopan, dan santun saat berinteraksi dengan orang lain. Penumbuhan kembali budaya 5S diharapkan agar dapat membentuk karakter peserta didik yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu berkebudayaan global. Selain itu, dapat juga membangkitkan, membiasakan, dan membudayakan kembali budaya senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga dapat menciptakan pembelajaran yang mendorong peserta didik berkebudayaan global dengan selalu menjunjung tinggi budaya positif bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Aksi nyata selanjutnya adalah pembelajaran Sabaik FCI atau pembiasaan membaca Iqra dengan kartu huruf hijaiyah, yaitu sebuah pembelajaran
untuk mengajarkan huruf hijaiyah kepada peserta didik dengan menggunakan metode kartu huruf hijaiyah yang dilaksanakan setiap hari secara terus-menerus dan berkelanjutan. Aksi nyata selanjutnya adalah pembelajaran lost part berbasis STEAM yang sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran lost part adalah pembelajaran dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan sekitar kita, yang dapat dipindahkan, dibawa, digabungkan, dirancang ulang, dipisahkan, dan disatukan kembali dengan berbagai cara. Lost part menciptakan kemungkinan kreasi tanpa batas dalam aktivitas pembelajaran dan mengundang kreativitas anak. Lost part juga merupakan sebuah media bahan ajar dapat digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi berbagai aspek seperti pemecahan masalah, kreativitas, konsentrasi, motorik halus dan kasar, sains, pengembangan bahasa atau literasi, dan logika berpikir matematika. Selain kegiatan tersebut tadi merucut pada filosofi yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana guru diposisikan sebagai penuntun peserta didik, bukan sebagai penuntut. Guru juga diibaratkan sebagai seorang petani kehidupan yang mengolah media tanahnya dengan baik dan juga merawat benih tanaman sesuai dengan kodratnya masing-masing. Melalui filosofi tersebut, saya berusaha menerapkan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang juga terintegrasi dengan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Dengan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini, akan tercipta murid-murid yang kompeten di bidangnya masing-masing, yang memiliki kesadaran diri yang baik, memiliki kesadaran sosial yang bagus, memiliki gaya resiliensi yang tinggi, serta dapat berintegrasi dengan orang lain sesuai dengan karakter yang kita harapkan. Kesemuanya tadi telah kami laksanakan melalui pendampingan yang intensif dari pendamping CGP, fasilitator CGP, kepala sekolah, dan koordinator wilayah Kecamatan Wanasari. Selain aksi-aksi nyata yang telah saya lakukan, saya juga akan membuat suatu perencanaan dan memilih minimal 1 dari 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berpikir hasil akhir, peraturan, dan rasa peduli. Untuk mengukur keefektivitasan dalam pengambilan keputusan, saya akan meminta bantuan rekan sejawat saya dengan mengambil 9 langkah, antara lain yang pertama, dengan mengenali adanya nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat. Yang ketiga, menentukan fakta-fakta yang relevan. Selanjutnya, yang keempat, melakukan pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan adalah mengambil keputusan. Dan yang terakhir, melihat lagi keputusan dan merefleksikannya. Demikian tadi sekilas penjabaran tentang aksi-aksi yang saya laksanakan dan perencanaan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya melaksanakan mulai dari kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Semoga dapat memberikan kebermanfaatan bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Salam guru penggerak, salam guru hebat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.